Hai guys, sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Way back a year ago. Yo, welcome back to Vince Predator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, seperti permintaan teman-teman subscriber yang lainnya, review ikan yang ada di galeri sudah selama ini kita nggak update. Jadi kita bakal liatin beberapa ikan yang ada di sini yang masih mungkin sama dan beberapa ikan-ikan yang baru. Dan seperti apa ikan lama itu, apa update-nya seperti itu. Jadi mungkin langsung aja kita bakal bahas yang pertama. Di pojok sana itu ada beberapa cana yang keren-keren banget. Kita langsung aja bakal ke kontennya. Yuk. Oke guys, jadi ini kita bakal bahas yang pertama. Di sini ada cana torsiensis ya guys ya. Di sini ada cana torsiensis. Nah, ini udah lama kita pelihara. Dulu kita ngambil itu 2 ekor. Nah, 1 ekor yang pertama itu masih kita simpan di tank yang di atas sana. Itu kebetulan prediksi saya itu adalah yang betina. Dan di sini adalah yang jantan. Jadi kita kebetulan kemarin di sini ada Fire and Ice sebelum dapat dikontenkan, tapi itu udah laku, dan itu padahal bagus banget. Tapi karena mengisi kekosongan dari tank ini, jadi kita masukkan si torsiensis ini, salah satu cana yang rare juga dan jarang untuk dimiliki sama orang-orang seperti itu. Nah, ini CB dari Indonesia, udah keren banget karena bisa di CB, bisa di breeding di Indonesia dengan suhu yang ada di mungkin di luar negeri aslinya. Dan seperti inilah hasil dari CB-an dari torsiensis itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Di sini ada cana yang menjadi salah satu ikon dari Vince Predator Fish Bali. Di sini ada cana Asiatica WS guys ya. Ini benar-benar gondrong banget dan saya suka banget. Ini salah satu ikan yang punya keunikan dalam anatominya. Finnya itu lebih dari badannya, ukuran badannya. Namun di sini ada sedikit PR dari ikan ini, yaitu adalah susah banget adaptasi dengan mental yang sangat-sangat minim ya. Ini susah sekali buat dia ngedok, kecuali pakai kaca atau benda-benda asing yang menurut dia itu terancam. Kalau tangan sendiri dia udah males guys, susah banget kita ngatur untuk dapetin mentalnya seperti itu. Jadi di sini masih sama ya, ikan yang pertama ini masih sama. Di sini ada cana blue pulchra yang memiliki dot yellow spotnya itu lebih banyak ya guys ya. Di sini lebih banyak di yellow spot. Dia mentalnya udah sekarang lebih aktif lagi, warnanya udah semakin biru lagi. Dan mungkin di sini sekarang udah ukurannya sekitar 12 sampai 13 cm. Ya, 12 13 cm. Malah 13 cm sampai 14 cm ya mungkin ya. Ini udah besar juga. Ikannya nggak kerasa ya, dia udah cepat banget karena sekarang udah lebih sering kita menggunakan makan yang alami seperti itu, biar nggak ngilangin dot-dot yang masih ada. Black dotnya itu biar nggak hilang kayak gitu guys. Warnanya juga lebih pakem jadinya sekarang dibandingkan kita sering memberikan makan dia pelet seperti itu. Nah, di sebelahnya di sini ada salah satu cana auranti yang menurut saya memiliki histori di sini dan benar-benar jadi salah satu daya tarik saya sendiri untuk di galeri ini sendiri, karena histori dari ikan ini cukup menarik, dimana ikan ini punya masa lalu yang kelam karena ikan ini datang dengan kondisi yang cukup mengenaskan ya. Dia fin atasnya itu hilang setengah, ekornya kena jamur sampai pangkal ekor itu ya guys ya, semuanya itu tergerogoti oleh jamur. Namun secara ajaibnya akhirnya dia bisa sembuh, dan saya push makan ulat ongkong dan cacing, dia sembuh dan malah paling gondrong di antara teman-teman yang lain yang se-batch atau seangkatan dengan dia datang kayak gitu loh. Aneh banget, padahal pertamanya tuh dia udah benar-benar hancur, tapi dia malah jadi yang paling keren dan setiap orang kesini malah suka ini. Dan dulu kan nggak kelihatan nih barnya, sekarang baru kita hitung ternyata barnya itu juga simet walaupun nggak tebal-tebal banget. Jadi emang ikan ini malah jadi salah satu ikan yang keren, makanya dari itu kita taruh di sini, salah satu auranti yang saya suka sekarang. Nah, bicara tentang auranti, nanti kita bakal bahas lagi auranti lebih lanjut di konten selanjutnya, dimana kita bakal membahas full semua auranti yang ada di sini. Kurang lebih ada sekitar 20 ekor lebih auranti yang masih ada di galeri ini. Nanti kita bakal bahas satu-satu update-nya seperti apa. Kita lanjut lagi ke bawah. Di sini ada cana blue pulchra, tetap masih ada cana blue pulchra, 2 cana blue pulchra yang mirip-mirip dan satu angkatan sama si satu ini. Di sini ada cana blue pulchra yang
punya mental yang joss banget. Ini saya suka mentalnya. Tapi di tank ini sendiri kita sudah bersihkan, dia lebih kosong aja, dia lebih banyak batu-batu aja. Tanaman-tanamannya saya sudah hilangkan. Kenapa demikian? Karena saya mengurangi intensitas menggunakan lampu. Jadi tanknya biar nggak harus hidup lampu semua, jadi biar beberapa aja yang hidup lampu kayak gitu. Ini udah mulai bagus, bisa nyaplok-nyaplok. Ukurannya sekitar 12-13 cm, udah bagus juga ikannya. Yellow spot black dotnya masih utuh karena sekarang udah lebih sering kita kasih makan makanan yang hidup. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada ikan yang baru kita tampilkan di sini. Kita matikan dulu lampu yang ini. Kita pasang. Aduh, dia nggak bisa di sini ya. Kita matiin yang ini ya. Kita lanjut ya. Nah, oke, kita turun ke bawah. Nah, di sini ada cana red baritonya ya. Tapi harusnya red baritonya ini kita kasih hidupin lampu dari tadi ya, biar bisa barbarnya itu tuh adaptasi dulu dengan lampu biar lebih tebal lagi. Nah, jadi dia di sini ya, dia dapat tempat sekarang baru di sini agar biar bisa lebih enak kita lihatnya. Si Salwin, si Auroflammea itu kita pindahkan ke tanknya dia. Jadi si barito ini biar bisa kelihatan, biar bisa kita progres juga ya. Cuman di tank ini sendiri kondisinya di bawah agak dingin suhunya, lalu backgroundnya putih, jadi agak susah untuk kita memproses cabung itu keluar kayak gitu sih. Karena dia cenderung ke sisi gelap. Kemarin sempat kita buat dark water, lah malah keluar cabungnya gitu loh. Jadi emang harusnya dia di dark water seperti itu. Ini masih cabung-cabungnya tapi agak-agak pudar ya, mungkin karena backgroundnya putih dia kaget jadi berubah kayak gitu. Ini udah bagus juga nih, aktif juga tuh. Dia di ukuran sekitar mungkin 23, ada 23 sentian. Oke, kita tinggal di rak segini, kita ke sebelah. Nah, ini ada salah satu cana yang kita kemarin unboxing dan ini cananya saya suka banget. Nah, ini adalah cana Pleuro. Kita bakal kasih makan. Kita lihat mentalnya ya. Dulu baru-baru datang ini susah banget kita cari mentalnya. Akhirnya kita punya teori sendiri untuk mempengaruhi mental yang sangat susah kita ajarkan ini. Nah, akhirnya sekarang kita sudah berhasil membuat ikan ini keluar dari persembunyiannya. Karena di tank ini banyak banget ada lubang-lubang yang dimana memungkinkan untuk ikan ini untuk sembunyi dan susah banget diajak main. Jadi sekarang udah mau keluar nih, kita pancingin, kasih makan. Nih kita kasih makan. Oh, itu dia udah biasa sekarang datang nih tuh. Nah, ini kita kasihin, ini kasih ulat tongkong. Jatuh nih ulat tongkongnya. Nah, itu dia langsung top gitu guys. Apalagi kalau kita kasih cere, tapi cere ya. Kita kasih makan kan dia ngejar-ngejar tuh, apalagi cerenya masuk ke kayu-kayunya nih agak susah kita nikmatin. Tapi kalau kita kasih makan ulat tongkong masuk tuh langsung pom gitu, bagus banget. Oke. Nah, update dari ikan ini sendiri, si Pleuro ini udah ukuran sekitar mungkin 17-an ini, makan lebih mungkin ya. Ini udah aktif, warnanya sudah maksimal, birunya sudah tetap ngunci walaupun kondisi tanknya warnanya lebih merah. Dan makannya juga sudah lahap, apa aja mau dimakan kecuali pelet ya. Maksudnya makan makanan yang aktif, yang hidup itu bisa gampang dimakan sama dia. Udang kering juga bisa loh, keren kan? Nah, ini dia si Pleuro. Kita kasih makan lagi sekali dah. Nih. Oke, nah itu dia, mantap banget. Nah, kita tinggal si Pleuro, kita mau tutup dulu ini. Kita ke bawah. Ini ada cana yang udah lama banget kita buat unboxingnya, tapi kita belum update videonya, tapi udah biarkan saja lah, itu sudah masa lalu. Nah, ini adalah cana yang unik guys. Ini adalah cana Auranti yang dulu kita pernah jual ke orang, tapi balik lagi ke galeri ini dan ya menurut saya nih bagus gitu loh. Walaupun barnya nggak simet dan sebagainya, tapi ini udah salah satu ikan yang kita pelihara dari kecil, ukuran 10 cm udah 1 tahun lalu, tapi ukuran sekarang masih di under 20 cm kayak gitu loh. Nah, ini sempat kita ajarin juga sampai mangap-mangap. Nah, itu dia mangap-mangap. Nah, itu. Jadi ya sekarang pakai display aja seperti itu. Kita lanjut lagi ke bawah. Di sini masih sama Auranti. Dan di sini yang berbeda adalah settingannya. Ini 1, 2, 3 itu settingannya kita rubah-rubah guys, karena settingannya sendiri sudah lama dan kita perbaiki tanamannya agar tanamannya bisa tumbuh lebih baik. Malah dihancurin sama dia. Tapi ini sekarang udah mulai paten tanamannya, dia ngikat akarnya di pasir-pasir yang baru kita masukkan. Di sini settingannya baru, dimana kayu-kayunya juga
sedikit lebih baru kita tata, kita buat level-level yang berbeda. Jadi biar, karena sekalian kemarin ngebersihin juga, jadi kita harus agak sedikit merombak. Di bawah masih sama, si Auranti ukuran 17 cm, 17 cm, dan si ini mungkin 18 cm apa 18 sampai 19 cm. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Channa Maru Leodes Yellow Centaurum yang dari dulu. Ini masih ya, belum ada yang serius mau ngambil dia, padahal banyak banget yang nanya harganya. Tapi ya wajar, Yellow Centaurum itu banyak banget pasarnya, dan semua selera. Apalagi sekarang kita butuh yang simet dan tegas dan bagus-bagus, dan orange banyak bunga, banyak banget ketentuannya. Kalau mau beli ya wajar, semua orang pun pingin yang bagus dan harganya murah. Tapi kebetulan ini kan kita punya dari sebelum adanya penilaian tersebut. Jadi maka dari itu ini menjadi salah satu ikan display di sini seperti itu. Kita lanjut ke bawah. Ini Channa Blue Pulcheranya masih juga ada. Ini Channa Blue Pulchera pure, karena yellow spotnya banyak banget, black dotnya tidak terlalu banyak juga. Tapi update-nya di sini dia enak banget, ikut tangannya dia masih bagus, masih cager untuk diajak-ajak main seperti itu. Masuk ke tank ikan display ya, karena kondisinya juga sekarang udah nggak memungkinkan dia untuk ikut turun kontes seperti itu. Dia masih di under 20 cm, aktifnya masih bagus banget, dan settingannya di sini airnya tetap warnanya kuning karena tanin kayunya masih banyak seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di sini ada salah satu maskot lagi. Kita suka banget sama Asiatica. Lagi-lagi Asiatica. Nah, ini langsung gigit tangan ya. Di sini adalah Channa Asiatica red-nya. Seperti itu. Nah, ini belum diapa-apain udah ngedok-nok sendiri nih. Tuh. Ya kan? Bagus banget. Ini emang si Barong ini nih emang punya apa ya? Primadonanya tersendiri ya. Kerasa banget, enak banget mainin si ikan satu ini. Di settingannya sendiri kita udah rubah, kemarin banyak banget full sampai belakang-belakang, tapi kita sekarang bawa ke samping semua biar ada space untuk dia tuh lebih ada sisi geraknya, dan kayu-kayunya kita juga atur sehingga lebih enak dan lebih elok dilihat. Tanaman juga kita pindah-pindah ke belakang, dan beberapa kita cabutkan sehingga lebih banyak ke settingan-settingan seperti di biotop di dalam sungai seperti itu, kayak gitu guys. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di sini juga sama, masih ada Channa grandinosa ya. Dia ini sekarang lebih aktif, warnanya lebih bagus juga. Entah kenapa dia mungkin cocok di kondisi tank yang seperti ini. Kayu-kayunya banyak, batu-batuannya banyak, ada daunannya juga di sini. Daun ketapang kita kasihin beberapa. Malah ikan ini lebih sedikit orange kelihatannya. Entah kenapa dia juga lebih aktif juga di sini, menampilkan warna aslinya, dan keaktifannya ini udah bagus banget. Respon-responnya juga enak, dan sekarang ukurannya mungkin sekarang udah lebih dari 20 cm ya. Sekarang udah sekitar mungkin 22 cm itu ada guys. Oke guys, jadi kita bakal lanjut lagi ke rak yang satu ini. Di sini ada beberapa tank-tank yang punya ikan-ikan yang mungkin sama masih, tapi kita bakal update seperti apa ikan ini sekarang, karena udah lama juga kita nggak buat konten tentang update dari Channa-Channa yang ada di sini seperti itu. Dan di sini ada Channa Andrau yang masih sama dari dulu kala yang mangap-mangap itu. Oke, masih sama dia. Kondisinya juga masih sama, walaupun jarang kali kita mainkan, jarang kali kita ajak interaksi, tapi emang mungkin karakter ikan ini sendiri bagus. Cuma yang kalahnya di badannya dia, warnanya sudah mulai turun ya guys ya, dimana badannya itu nggak terlalu hitam lagi, nggak seperti sebelumnya, tapi mentalnya emang juara sih ini ikan ya. Air pun juga kita nggak pernah tambah, ini masih turun sendiri kayak gitu loh. Ini alga juga semakin banyak, tapi tanaman-tanaman yang lama mati ya, mungkin airnya atau apanya itu nutrisinya udah habis seperti itu. Tapi it's okay lah, tanaman-tanaman yang kuat bakal tetap bertahan dan berkembang seiring dalam perjalanan waktu seperti itu. Di sampingnya ada Andrau, sorry, ini Blairy, mirip sama Andrau soalnya guys. Goblok. Ini masih mentalnya masih oke. Tuh dia masih flaring lah, masih oke flaringnya. Ya, walaupun dia di-scut dan dia habis tahu satu sama lain, tapi flaringnya masih oke. Dia tetap di ukuran 10 cm, walaupun tiap hari dikasih makan, tapi ukurannya masih nggak jauh beda. Entah kenapa emang Andrau dan Blairy itu emang susah banget besarnya. Mungkin kalian yang juga merasa seperti itu bisa komen di bawah gimana pengalaman kalian tuh
Memelihara dua jenis ikan cana ini emang rada susah mungkin ya, karena dia ukurannya nggak bisa besar-besar banget seperti itu. Kita lanjut lagi ke bawah. Di sini adalah si Marvel ya. Tidak boleh diberi makan. Emang nggak boleh makan karena gimana ya? Dia ukurannya udah sekitar ukuran 21 cm lebih, mau 22, dan dia mau ikut kontes yang dimana maksimal size-nya adalah 23 gitu loh. Dan itu masih ada 1-2 minggu lagi. Jadi kalau kita kasih makan lagi terus-terusan nanti malah nambah size, wah PR juga gitu guys. Jadi maka dari itu kita kasih dia tuh diet dulu seperti itu. Untuk mental, warna, walaupun dia nggak makan pelet, kondisinya masih bagus dan oke lah, masih oke. Kita coba buatin mangap. Nah ini dia. Walaupun apa ya, dia bisa mangap tapi untuk ngejar tangan emang rada kurang dia. Emang apa ya, ikan WC ini mungkin karena dia kan tangkapan alam dan dia tangkapan alamnya udah langsung besar, jadi rada susah untuk kita ngatur mentalnya dia sendiri. Tapi oke, kalau kita hadap di sini, dia mau ke sini, kita cara ngajarinnya kayak gitu. Nah, kita ke sini, dia biar ke sini juga, kayak gitu sih. Jadi padahal ya, kalau ikan-ikan cana yang babyan itu, kita cuma kayak gini, set, bawa ke samping, dia mau lari, bawa ke samping, dia mau lari, semakin biasa pada saat kita mau kasih makan kita gituin. Tapi si Marvel ini rada susah, jadi ya oke lah ya, biarkan dia lah, suka-suka hatinya dia, yang penting dia nyaman aja di sini. Kita nanti bakal bawa ke kontes untuk iseng-iseng aja kayak gitu guys. Nah, kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, di sini ada auranti ya guys ya. Jadi auranti nanti kita bakal bahas selanjutnya lebih jelas. Tapi di sini ada auranti yang dari dulu. Nah, ini kemarin sempat sakit guys, tapi sekarang udah bagus lagi warnanya, sudah lebih maksimal lagi karena mungkin air atau kondisi pakannya yang agak banyak amoniaknya, karena kita kemarin sempat kasih makan cacing ya, dan dia airnya jarang diganti, jadi mungkin nyebabin dia rada kayak putih-putih gitu keluar. Tapi bukan jamur kapas atau apa, enggak sih, tapi mungkin berpengaruh juga sama badannya, itu bahaya banget. Jadi tak kasihin ganti air aja sih, ganti air baru langsung berubah lagi warnanya, dan ini nggak kuncup lagi dia seperti itu. Makanya itu salah satu kekurangan kita kalau nggak kita kasihin tanaman, apalagi kita jarang ada waktu untuk membersihkan tank-tank yang ada di rumah kita seperti itu. Nah, kita lanjut turun ke bawah lagi. Kita singkat aja untuk bahas si auranti yang ukuran sekitar 22 cm. Dan sini ada, tetap tidak berubah, ini ada si cana Asiatica WS. Ini udah besar banget, cuma kepalanya aja besar tapi badannya sudah bantet ya. Ini mungkin udah sekitar 25 lebih, gede banget ini ikan tuh. Masih aktif dan airnya tidak pernah tergantikan dari dulu, airnya tetap segini, kondisi tanknya masih berlumut, kita nggak pernah ganti. Cuma malah seperti ini dia lebih nyaman dan lebih aman guys. Kalau kita naruh airnya tinggi, ini kan suka sekali lompat, ini bahaya banget guys. Ini lompatnya tinggi sekali. Oke guys, jadi kita bakal lanjut lagi di sini. Kita mungkin nggak bahas banyak di sini ya, karena di sini kebanyakan auranti yang kita tahu. Kemarin kita habis unboxing beberapa auranti yang lumayan bagus, simet dan jelas-jelas ikan sombong amat, punya kualitas juga lumayan. Maksudnya ibaratnya dia punya calon-calon untuk ke depan itu bisa menjadi dan mencetak cana-cana auranti yang bisa jadi gacoan gitu, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke bahasan di sini. Di sini ada Asiatica WS seperti biasa. 1 2 3 4 5 Asiatica WS kita yang benar-benar gondrong-gondrong banget, yang adik-adiknya dari si yang rangdo itu, yang bagus banget, yang tinggi-tinggi finnya. Tapi di sini ada yang baru guys. Di sini ada Prado. Di sini ada cana Asiatica yang full spot putih-putihnya banyak banget, tapi dia ada strip-stripnya itu warnanya merahnya merah merona guys. Ini emang cana Asiatica yang udah lama kita punya tapi jarang kita publish, cuman sempat tak publish di Instagram dan banyak banget yang nanya, tapi kita nggak jual dulu ya, karena ikan ini salah satu icon juga karena kita suka cana Asiatica. Oke guys, jadi mungkin sekalian kita bakal sedikit berbincang-bincang dan membahas, mungkin sharing juga berkaitan tentang bagaimana cara mencari cana Asiatica yang bagus atau bisa dibilang punya prospek ke depannya, itu salah satu Asiatica yang keren seperti itu. Kita bisa lihat di sini
cana asiatica itu pertama dari anatomi tentunya. Kalau mental sih setiap asiatica tuh punya karakter yang sama, dia bisa schooling lebih bagus daripada cana-cana yang lain seperti itu. Jadi dia nggak terlalu suka mengojok dan dia bisa berenang gitu aja, walaupun dia bukan flaring, dia bukan lagi fight, tapi dia bisa flaring schooling di air, jadi di tengah-tengah seperti itu. Jadi anatomi yang kita bisa lihat itu kelebihannya harus ada anatomi. Pertama, anatominya itu finnya itu harus lebih lebar daripada tinggi badannya, jadi 1 kali badannya atau lebih. Nah itu bakal lebih bagus lagi. Ekornya kalau kita bisa lihat, ada ekor yang tidak close dan ada ekornya yang benar-benar kipas. Nah itu juga salah satu yang membuat ikan itu jadi bagus seperti itu. Dan faktor lainnya itu adalah panjang badan. Biasanya asiatica tuh memilih panjang badan yang lumayan panjang. Kalau bisa kalian lihat yang agak pendek. Jadi pada saat nanti finnya agak lebar, badannya agak pendek, dan kalian bisa kurus sedikit, nanti bakal proporsinya itu jadi bakal bagus banget kayak seperti itu. Jadi itu bisa membantu ikan itu tampil lebih keren seperti itu. Itu sih trik-triknya. Jadi pada saat kita lihat ombyokan itu bisa kita pilih, oh ini deh yang bakal prospek jadi bagus seperti itu. Selain itu, selain anatomi tentunya dari warna yang kita bisa lihat di sini. Kita harus cari warna yang kalau WS tentunya ada spotnya banyak sampai kepala, sampai pipi, dan di finnya itu tuh ada spot-spot putihnya seperti itu. Simple aja. Kalau yang WRS tentunya yang bloknya itu tuh benar-benar merah. Jadi blok merah, hitam, merah hitam itu rapi, dan di bintik-bintik putihnya itu tuh ada di blok hitamnya. Jadi seperti itu. Jadi rednya itu biar lebih rapi seperti itu. Itu untuk yang RS Pure dan WS Pure. Tapi kalau RS WS, kalau bisa kita cari yang full mutiara, karena dia punya gen WS-nya full mutiara, tapi di RS-nya tuh merahnya harus bisa orange atau melebihi orange, bahkan sampai merah. Jadi biar bisa merah tapi dia banyak mutiaranya seperti itu. Jadi simpel banget. Ada ada 2, yaitu anatomi tentunya, baru di warna seperti itu. 2 itu aja sih. Sisanya mental dan selera. Jadi kalau kalian nggak selera, jangan dibeli. Intinya itu aja, selera aja. Kadang-kadang selera itu benar-benar bisa mempengaruhi kita beli atau enggak. Yang melihat itu mata, dan yang menilai itu ada perasaan. Mantap banget. Kita lanjut lagi yang lain. Oke guys, jadi selain ikan-ikan yang ada di sana, jadinya tentu kita bakal update cana pardalis dan cana red mosaic kita. Ini udah sekitar running 1 minggu lebih di sini. Jadi kondisinya di sini masih bagus, dan makannya sekarang udah nggak sembunyi-sembunyi ya. Dia sudah aktif, makannya sudah berani. Tapi yang PR ternyata di red mosaic ya, seperti pikiran kita. Dulu sempat kita punya red mosaic yang emang udah settle dan kita pelihara. Jadi kita beli udah harga mahal, kita dapat dari importir. Jadi bukan settle bener, tapi di importir itu sudah lama, dia udah sekitar sebulanan importir, dan itu benar-benar sisa. Jadi kita pelihara, dia kan sudah benar-benar adaptasi. Jadi walaupun warnanya udah nggak maksimal, nggak sebagus yang di air dingin, tapi red mosaicnya itu tuh bisa bertahan hidup. Dan dibeli sama teman kita di Ubud, dia tuh dipelihara sampai bisa 6 bulan, mati karena loncat aja guys. Nah, tapi di setiap seller itu red mosaic lah yang paling susah. Ini adalah salah satu red mosaicnya, dan dia benar-benar tidak bisa mau bergerak guys. Dimatiin lampu aja baru mau makan seperti itu. Emang rada susah ya red mosaicnya ini. Warnanya juga sekarang udah nggak terlalu biru banget, walaupun kita kadang-kadang kasihin es ya. Sekarang udah nggak kasih ketergantungan kasih es, tapi di sini kita kasih kipas dan filter 24 jam seperti itu. Lampu nggak kita hidupin. Pada saat kita lihat aja kita hidupin. Tapi kalau untuk pardalisnya ini udah enak banget. Ini udah respon tangan, dia udah mau itu dia udah mau lompat, warnanya tetap maksimal, pardalisnya oke punya. Jadi kita bisa bilang pardalis ini udah benar-benar rekondisi dan ikan ini udah aman untuk dipelihara seperti itu. Jadi si pardalis ini sudah berhasil kita rekondisi menjadi ikan Bali yang dimana punya suhu yang udah normal seperti itu. Nah, untuk cana-cana yang lain kita udah di sini udah pelihara, kita walaupun nggak ada kaca, tapi ya nggak ada lampu, tapi dia tetap masih bisa hidup di sini. Ikan-ikan yang kemarin kita sekat di tank-tank yang kita pakai auranti seperti itu. Oke guys, jadi selain cana-cana yang lain, ini kita update limbata lagi ya. Kemarin limbata itu beranak berkali-kali, kita nggak pernah hiraukan ya, ibaratnya kasarnya kita udah besarkan, malah dia ukuran sekitar 4-5 cm itu malah saling makan guys, entah kenapa.
dia tuh malah galak banget padahal terus tetap dikasih makan. Jadi maka dari itu kita single-singlein, ada yang mati, ada yang dimakan sama temennya dan sebagainya. Akhirnya udah beberapa aja yang hidup sekitar ukuran 7 sentian kemarin, dan beberapa temen yang minta juga kita kasih-kasihin ke teman-teman yang mau pelihara, dan sekarang malah bagus-bagus di teman-teman kayak gitu guys. Ternyata kemarin kita pakai di tank yang biasa aja, ikannya tuh nggak mau beranak, nggak mau ngebola lagi. Tapi kita pindahin ke tank yang dimana mungkin tank ini cuman kita untuk save untuk naruh-naruh kayu doang. Di sini malah dia beranak walaupun nggak terlalu banyak. Ini udah batch ke berapa kaden. Ini channel limbata yang sisa ini aja indukan kita. Tapi rimnya masih bagus, semua masih bagus, ikannya masih aktif, dan anak-anaknya masih sehat, bagus banget. Mungkin ini udah besar kita bakal giveaway buat teman-teman. Apalagi limbata sekarang itu harganya udah bagus-bagus banget, apalagi yang CB ya guys ya. Nah, nanti kita bakal lihat hasilnya besar seperti apa ya guys ya. Siapa yang pingin channel limbata nanti bisa ikuti giveaway dari kita. Nanti lumayan lama ya, mungkin sekitar 3-2 bulan ke depan ya, biar dia besar dulu baru siap dikirim seperti itu. Oke guys, jadi mungkin sekian aja video kali ini. Kita sudah review dan update koleksi yang ada di Fins Predator Fish Bali di galeri kita. Ikan apa aja yang ada, yang masih, dan seperti apa hasilnya sudah selama ini kita pelihara. Mungkin jadi sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Fana Jadiata pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.